saya tiap malam tahlilan kok dibilang kafir, itu berarti apa? Dolanmu kurang adoh gitu, turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, kopimu kurang kental. Oh udah kental kalau ini gitu. Sering dibid'ah-bid'ahkan, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, wayangan haram dan lain sebagainya. Di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu melu. Saya di Palangga ketemu janda, di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya, hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa, umpamanya begitu. Janda dan tawa. dan Ketua Penasehat Yayasan As-Salam beserta rombongan. Dan sebagai ucapan selamat datang, kami mohon berkenan Bapak Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk memasangkan lawung atau tutup kepala khas suku Dayak kepada Gus Miftah dan juga nantinya Ketua Penasehat Yayasan As-Salam. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. 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 Dan selanjutnya pemasangan lawung atau tutup kepala khas suku Dayak kepada Ketua Penasehat Yayasan As-Salam. Ketua Dewan ini juga warga Nahdien, Gus. Dia juga termasuk pengurus Nahdlatul Ulama di Kalteng. Allahumma sholli ala Muhammad. Takbir. Mas, jangan di depan. Jangan di depan, ya Pak. Sudah dipasangkan drone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh,
para kiai, mobil khusus segenap pengurus PWNU, PCNU berikut banom-banomnya, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolresta, Bapak Dandim atau yang mewakili, serta para rektor yang berkenan hadir yang saya muliakan. Spesial terima kasih kepada penasehat yang notabene seorang anggota kepolisian tapi mempunyai fokus dan interesting terhadap dunia pendidikan, wabil khusus pondok pesantren. Tepuk tangan untuk Haji Taslim. Sahabat Ansor Banser dan semua yang hadir yang berbahagia, beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Beli merica dapatnya duku, hei orang Palangkaraya, I love you. Saya bersyukur di siang hari yang sangat terik ini kita hadir dalam satu momen di mana salah satu jihad terbesar hari ini di Indonesia adalah jihad pendidikan. Kalau dikatakan asyadul jihad jihadul hawa, jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu. Salah satu caranya adalah dengan fokus terhadap dunia pendidikan. Maka saat pertama Haji Taslim datang kepada saya di Jakarta, kebetulan saya lagi ngumpul di Jakarta dengan preman-premannya Jakarta. Waktu itu saya ada tamu Maung Hercules yang mendeklarkan dirinya menjadi pengawal saya dan Habib Lutfi. Beliau datang kepada saya tentang konsep pendidikan. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada dua hal besar yang menjadi fokus kita hari ini. Yang pertama adalah konsep beragama, dan yang kedua adalah konsep bernegara. Bagaimana kemudian orang beragama dan berbangsa ini yang menyenangkan tanpa adanya ketakutan-ketakutan. Maka agama harus hadir dengan cara yang menyenangkan. Saya membawa misi bagaimana kemudian Islam ini bisa diterima dengan mudah. Maka itu terbukti ketika 8 bulan saya diskusi dengan Deddy Corbuzier tentang Islam, yang beliau belajar Islam sudah sejak 15 tahun yang lalu. Akhirnya Deddy Corbuzier ini mampu menerima Islam tanpa saya ajak sebelumnya, karena kita hanya diskusi. Satu ketika kita buat konten YouTube, Deddy tanya saya begini, kenapa sih ajaran agama itu banyak yang tidak rasional, tidak masuk akal? Deddy Corbuzier itu merupakan the best mentalist in the world di Amerika 2 kali, gelar dia S3 PhD. Dia tanya ketika bikin konten YouTube, kenapa agama itu tidak rasional? Waktu itu saya mikir, ini pertanyaan spontan, masa gondrong kalah sama orang gundul, kan gak lucu. Akhirnya saya bilang, Mas, kenapa banyak ajaran agama itu yang tidak rasional? Karena itulah yang membedakan antara agama dengan ilmu pengetahuan. Kalau semua ajaran agama bisa dirasionalisasikan dan dilogikakan, iso dinalar, berarti nggak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Contoh yang tidak masuk nalar menurut dia adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau Bapak Ibu lihat secara geografis, Mekah Palestina itu kalau dijangkau naik bis 32 jam. Artinya kalau zahaban wa iyaban pulang pergi 64 jam. Belum lagi naik ke langit ketujuh yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Hari ini di Eropa itu ada wisata luar angkasa. Berapa bayarnya Bapak Ibu? 200 juta dolar. Itu kalau dirupiahkan sama dengan 2,8 triliun. Kalau untuk beli minyak goreng, insya Allah cukup di Palangkaraya ini, bisa untuk renang. Karena memang hari ini lagi krisis itu. Walaupun kemarin saya mikir, dulu muncul corona varian alfa, langka masker, muncul delta, langka oksigen, sekarang muncul omikron, langka minyak goreng. Itu tengkulak-tengkulak itu yang kurang ajar, yang bikin repot pemerintah, bikin repot polisi dan lain sebagainya.
Apalagi sekarang ada isu akan ada perkawinan Omikron dengan Delta. Saya ditanya sama wartawan, gimana tanggapannya Gus? Saya doakan mudah-mudahan sakinah mawadah warohmah itu aja. Repot amat ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana kemudian kita hari ini menjelaskan Islam itu yang ramah dan menyenangkan? Maka waktu itu Deddy Corbuzier saya tanya, coba yuk sekarang saya tanya, karena selama ini dia selalu mengandalkan logikanya. Deddy Corbuzier itu kan apa-apa bisa ya, nggak bisa cuma satu, nyisir rambut, karena memang nggak punya rambut. Saya tanya sama dia, bro coba kamu jawab, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban Deddy sederhana, ya pastilah dari mata turun ke hati. Saya bilang, this is the big wrong, kamu salah besar. Saya lihat meja bapak kok masih utuh, silakan diminum Pak, nggak usah malu-malu Pak. Orang Jawa itu punya tembung, ngamal yen orang ngemil ngomel. Kalau orang Surabaya lebih sangar lagi, ngaji kalau nggak nguntal ngantuk. Semua orang menjawab, bahkan mungkin ibu-ibu Palangkaraya juga jawab bahwa cinta itu dari mata turun ke hati. Bagi saya ini salah. Cinta itu bukan dari mata turun ke hati, tapi dari hati naik ke mata. Buktinya apa? Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti Bapak Ibu tidak akan pernah mencintai Allah. Kenapa? Karena matanya tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti Anda tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Lebih sederhana lagi, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta, mohon maaf, tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Saya kemarin seminggu yang lalu datang ke pondok komunitas difabel tunanetra ke pondok saya, 40 orang. Saya kaget kan, usianya 40-an ke atas. Kenapa Anda datang ke sini? Oh, kami semuanya para tunanetra ngefans sama Gus Miftah. Anda tahu dari mana saya? Kita nonton YouTube. Hah? Nonton? Bukan Gus, denger. Lah itu beda lagi. Masa orang buta kok nonton? Saya tanya sama mereka, kalau memang cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu nggak pernah cinta Pak sama pasangannya. Kenapa? Karena matanya nggak pernah melihat. Tetapi cinta itu dari hati naik ke mata. Maka untuk membutuhkan cinta tidak perlu memandang dan melihat. Selama hatinya cinta, mata akan mengikuti. Buktinya orang buta nggak pernah melihat pasangannya, ketemu perempuan nikah, meteng Pak, meteng, dan nggak salah jalan gitu loh. Ya ketemu saja itu. Saya bilang bisa bro, bisa Gus, bagaimana pakai perasaan. Malah ada ketua tunanetranya bilang, Gus Miftah kalau rahasia ranjang kalah sama saya Gus. Kok bisa? Saya Gus kalau bermain sama istri 2 jam 3 menit. Kok lama amat? Iya Gus, 2 jam nyari jalannya, 3 menit mainnya kata. Artinya apa? Belajar agama yang benar itu akal mengikuti hati atau hati mengikuti akal? Coba Anda jawab. Hati mengikuti akal. Kalau Anda mengatakan hati mengikuti akal, rusak hatimu Bu. Yang benar akal harus mengikuti hati. Imamnya itu hati, makmumnya akal. Makanya apa? Harus ada keselarasan dan harmoni antara akal dengan hati. Akal yang harus mengikuti hati, bukan hati yang mengikuti akal. Nah, saya pengen kemudian membawa Islam itu ramah kepada semua orang. Jangan kemudian ajaran Islam yang begitu universal itu dikerdilkan oleh pikiran-pikiran yang merasa dirinya paling baik dan benar. Contoh, bagaimana kemudian saya mengkombinasikan antara ajaran agama dengan budaya. Makanya tadi malam di Seruyan saya bilang, saya tuh pengen pakai ikat ala Dayak. Kenapa selama saya di Kalimantan nggak ada yang kasih? Kenapa? Karena saya menghormati kearifan lokal. Ramadan lil alamin itu sangat menghargai kearifan lokal, the local wisdom. Ketika saya di Jogja 2000 saya masuk ke lokalisasi, kemudian 2006 terjadi gempa bumi. Sejak saat itu saya memutuskan menggunakan blangkon ala Jogja. Kenapa? Karena konsep dakwah saya membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Dan ternyata Allah jawab kemauan saya.
3 bulan yang lalu mau muktamar NU di Lampung, saya lelang belangkon. Dan berapa terjual belangkon? Saya buat 90.000, laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta, apalagi sarungnya, apalagi isinya. Wah, isi belangkon. Jadi 3 bulan yang lalu Bapak Ibu, saya dapat 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia. Yang pertama, lelang belangkon termahal sedunia, 900 juta. Sampai kawan saya karo Kabak Interkam, Pak Ahmad Doviri geleng kepala, gila lu, dia bilang 900 juta. Kemudian yang kedua, saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling konsisten pengajian di lokalisasi dan klub malam. 22 tahun saya membersamai para PSK. Yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada ratusan truk gambarnya foto Gus Miftah. Ada satu lukisan yang sangat menyedihkan, mobil tangki sedot WC gambarnya Gus Miftah. Quote-nya, ya Allah, silitmu adalah rezekiku, katanya. Saya itu produksi quote banyak banget, karena saya mencoba menerjemahkan hadis dan Quran dalam bentuk quote. Contoh begini, soal pendosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ini adalah ayat yang berkaitan memberikan semangat kepada para pendosa untuk bertaubat. Kenapa? Karena dosamu bisa sebesar kapal, tapi ampunan dari Tuhanmu lebih besar daripada lautan. Saya buat quote di situ. Kalau Allah saja sayang sama pendosa, masa kita membenci? Maka saya bikin quote. Ada truk gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya, jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci, namun pada akhirnya tersesat. Yang sering dibid'ah-bid'ahkan, maulid bid'ah, tahlil bid'ah, wayangan haram, dan lain sebagainya. Di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya. Apa quote-nya? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu. Saya di Palangga ketemu janda, di situ ada truk gambarnya Gus Miftah, ada quote-nya, hidup itu indah bila disertai dengan janda dan tawa, umpamanya begitu. Janda dan tawa. Kamu penggemar janda ya? Kalau kamu nikah dengan janda, kamu bersyukur. Tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Nah, kita mencoba pondok pesantren hadir dengan membawa misi itu, beragama dengan happy. 2 bulan setelah Deddy Corbuzier masuk Islam, saya ada tamu dari Canberra, namanya Antonio Scodori. Dia datang jauh-jauh dari Canberra, pengen konsultasi soal Islam, kemudian masuk Islam. Saya tanya, kenapa you jauh-jauh dari Australia ke pondok saya di Jogja? Because dia bilang, your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islam Anda itu menyenangkan, asik. Maka saya pengen masuk Islam dibimbing oleh Anda. Sama halnya ketika Deddy Corbuzier minta masuk Islam melalui saya bilang, kan teman you Ustadz banyak, ya sudahlah di Jakarta, nggak usah sama saya. Saya masih ingat tuh kronologinya Bapak Ibu. Malam Kamis saya masih pengajian di Balikpapan, hari Kamis saya terbang ke Sidoarjo, malam Jumat saya kajian kebangsaan sama Kombesjen Angkatan 97 sebagai Kapolres. Jumat pagi saya pulang pengajian di Pajak, rumah saya udah penuh dengan ratusan wartawan. Saya tanya, kenapa kalian kesini? Karena katanya Deddy Corbuzier mau masuk Islam. Saya pengajian di kantor pajak, saya pulang jam 11, pondok tambah rame, kemudian Deddy masuk Islam. Nah, ketika Deddy ditanya sama wartawan, kenapa you pengen masuk Islam melalui Gus Miftah? Jawaban dia sederhana. Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, besok wajah Islam saya seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Tapi sebaliknya, kalau pintu masuknya ramah dan menyenangkan, maka Islam saya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan Deddy bilang, kalau saya harus masuk Islam, harus melalui pintu yang ramah. Dan kalau harus pintu yang ramah, this is Miftah, not others. Berarti harus melalui Miftah. Wartawan tanya, kenapa Anda mengatakan Islamnya Gus Miftah menyenangkan? Bagaimana tidak?
Gus Miftah bisa ngaji di pondok, di lokalisasi, di kantor polisi, di kantor tentara, masyarakat umum, di kampus, di klub malam. Itu kan menyenangkan. Klub malam, pengajian paling menyenangkan sedunia. Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Jadi itulah, dan kenapa saya pakai kemana-mana pakai kacamata hitam. Alasannya sederhana, bukan untuk mengurangi pandangan salah, supaya kalau ngelirik janda nggak kelihatan. Ada janda di sini? Oh banyak. Biasanya jilbabnya ungu kalau janda itu. Artinya apa? Islam harus menyenangkan gitu. Jangan kemudian karena kekurangtahuan kita begitu gampang menyalahkan orang lain. Kalau seminggu terakhir Bapak Ibu lihat, saya trending di Twitter 2 hari dibully gara-gara persoalan wayang. Persoalan wayang. Padahal sebenarnya salah sasaran. Ulahnya Dalang yang dibully saya. Dalang telepon sama saya, Dalang, Gus ini gimana? Kita sudah nggak ada tanggapan, malah wayang diharam-haramkan, mau dimusnahkan. Mbok kami ditanggap Gus, oke. Karena setiap tahun memang saya wayangan. Karena saya punya prinsip membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Artinya apa? Agama dan budaya bisa berjalan seiringan. Agama, budaya tanpa agama salah. Agama tanpa budaya kurang indah. Maka saya wujudkan itu, wayangan Pak. Saya membuat puisi, selesai. Kemudian Dalang dengan segala ekspresinya seperti itu. Akhirnya muncul ke media sosial, saya dibully. Trending Twitter nomor 1 2 hari. Sama halnya ketika saya dulu ceramah di gereja Jakarta Utara, trending Twitter seminggu. Saya dibully habis-habisan. Ketika saya ceramah di gereja, langsung saya dibilang, Miftah kafir. Saya marah, enggak. Jawaban saya apa? Ya gampang, kalau kafir syahadat lagi, kan selesai. Orang 70 tahun kafir, syahadat sekali, terbakar kekafirannya. Saya tiap malam tahlilan kok dibilang kafir. Itu berarti apa? Dolanmu kurang adoh gitu. Turumu kurang bengi, koncomu kurang okeh, kopimu kurang kental. Oh udah kental kalau ini gitu. Nah, Islam seharusnya hadir dengan memahami karakteristik masing-masing. Maka kalau kita baca surat Al-Hujurat ayat tentang penciptaan manusia, tujuannya apa? Lita'arofu. Kan ayatnya jelas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Makanya kemarin sempat heboh komentar saya tentang wasiatnya Dorja Gamalama yang pengen mati dikuburkan dalam keadaan perempuan. Saya menolak. Kenapa? An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu dimatikan sebagaimana dia dihidupkan. Dorja itu laki-laki, Dedi Yuliadi Ashadi namanya, asli itu KTP. Lah dia mati kok pengen perempuan, kan malaikatnya bingung Pak. Ini lanang apa wedok? Beda Gus, beda. Kalau laki-laki meninggal doanya kan Allahumma firlahu. Kalau perempuan meninggal Allahumma firlaha. Jadi kalau laki-laki hu, perempuan ha. Kalau banci hu ha. Kan repot malaikatnya itu. Kebetulan di Jogja saya punya pengajian komunitas khusus banci. Dan itu pengajian paling menjijikan sedunia itu. Saya itu sabar dan ngurusi pemabuk saya sabar, lokalisasi saya sabar, banci saya sabar. Ketika saya ngaji sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Bedanya apa Gus? Beda. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Laki-laki mati almarhum, perempuan mati almarhumah, banci mati aluminium. Saya menolak karena nggak ada jenis kelamin ketiga kecuali spesifik kayak khunsa. Khunsa itu orang yang terlahir dengan 2 jenis kelamin. Kalau teman-teman TNI lihat dulu ada Andi Manganang yang terlahir kelihatannya perempuan, ternyata setelah dibawa Pak Kasat ke rumah sakit diobservasi dia laki-laki, maka alat kelaminnya ditutup yang perempuan, yang laki-laki ditonjolkan. Ini namanya khunsa. Kalau dia punya rahim, oh ini perempuan, maka laki-lakinya ditutup, perempuannya dibuka. Nah, kalau banci hari ini itu makhluk jadi-jadian. Bukan kok kemudian persoalan khunsa tadi. Kalau di Jogja namanya Laura, lanang ora, wedok ora. Kalau di Thailand namanya lady boy, wajahnya lady, kakinya boy. Nah, waja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari jenis laki-laki dan perempuan, kemudian Allah klasifikasikan ke dalam suku dan bangsa. Maka kemudian Indonesia hadir
di tengah-tengah mayoritas orang yang berbeda secara suku dan bangsa. Maka harus dihormati. Tujuannya untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Bapak Ibu, kenapa kemudian kemarin Kalimantan, orang Kalimantan wabil khusus Dayak marah ketika ada orang mengatakan kenapa ibu kota dipindah ke satu tempat untuk buang jin, demit, setan dan lain sebagainya? Jelas kenapa? Karena dia nyinggung orang Kalimantan. Pertanyaannya, kenapa dia menyinggung orang Kalimantan? Karena dia tidak paham dengan konsep lita'arofu. Yang dimaksud saling mengenal itu bukan kok laki-laki hanya kenal dengan perempuan, jombloan, jomblowati, duda dengan janda, enggak. Tetapi memahami suku, budaya, adat istiadat orang lain. Saya orang Jawa harus memahami bagaimana kemudian adat istiadat dan kebiasaan orang Dayak. Orang Dayak memahami bagaimana adat istiadat orang Jawa. Ini yang namanya lita'arofu. Anda orang Jawa mengaku sebagai suku terbaik, boleh, tetapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan dan menghina suku lain, umpamanya seperti Dayak. Maka setiap saya keliling Indonesia, Pak, saya selalu menggunakan atribut